Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bupena jilid 4A tema 1 yang berjudul Indahnya Kebersamaan. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja adik-adik dibuka bukunya halaman 26. Di halaman 26 ini ada Ayo Berlatih Bahasa Indonesia. Seperti biasa, adik-adik silakan baca terlebih dahulu sebuah teks yang ada di kotak berwarna abu-abu ini. Sedangkan saya akan langsung ke perintahnya, yaitu tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf tersebut. Buatlah dalam bentuk diagram. Bentuk diagram ini sama dengan peta pikiran ya adik-adik ya. Ini jawabannya. Gagasan pokoknya adalah objek wisata Kebun Raya Bogor. Sementara gagasan pendukungnya ada 3 kalimat. Kalimat yang pertama adalah hari paling banyak pengunjung Kebun Raya Bogor. Gagasan pendukung yang kedua adalah koleksi Kebun Raya Bogor. Dan gagasan pendukung yang ketiga adalah fasilitas lain di Kebun Raya Bogor. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 33. Di sana ada Ayo Berlatih Matematika. Nomor 1, perhatikan gambar-gambar berikut. Ada gambar A, B, C, D, E, dan F. Pertanyaan yang nomor 1A, manakah yang merupakan sudut lancip? Jawabannya adalah A, B, dan F. Saya ulangi, jawabannya adalah A, B, dan F. B, manakah yang merupakan sudut siku-siku? Ada satu adik-adik yaitu yang C. C, manakah yang merupakan sudut tumpul? Ada dua di sini yaitu gambar D dan gambar E. Nomor 2, perhatikan gambar di samping. Ada dua sudut di sini, sudut M dan sudut N, yang merupakan sama-sama besarnya yaitu 25 derajat. Pertanyaannya, apakah sudut M sama dengan sudut N? Ukurlah besar sudut M dan sudut N dengan menggunakan busur. Setelah diukur, ukurannya sama adik-adik, 25 derajat. Jadi jawaban yang A, jawabnya adalah ya, besar sudut M sama dengan sudut N, yaitu sebesar 25 derajat. Yang B, apakah besar sudut akan berubah jika kaki sudut diperpanjang? Jawabnya adalah tidak berubah, tetap sama. Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman 35. Ayo berlatih SBDP. Nomor 1, mengapa pola lantai penting dalam tarian? Jawabnya adalah agar penari tampak lebih kompak dan tarian tampak lebih indah. Nomor 2, perhatikan gambar pola lantai tari berikut. Ini pola vertikal ya adik-adik ya. Buatlah pola lantai berbentuk lingkaran dan segitiga dari barisan di atas. Dari huruf ini kalau dijadikan pola berbentuk lingkaran dan segitiga jadinya akan seperti ini. Silakan di stop videonya dan disalin gambarnya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman 37. Di halaman 37 ini ada Ayo Berlatih IPA. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, berapa frekuensi bunyi yang dapat didengar manusia? Jawabnya adalah 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nomor 2, apa fungsi lain dari telinga selain sebagai indera pendengar? Jawabannya adalah alat keseimbangan tubuh.
Nomor 3, apa fungsi saluran Eustachius dan cochlea? Satu-satu dulu ya, adik-adik. Eustachius berguna untuk menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Sedangkan cochlea berfungsi untuk menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor 4. Jelaskan dengan singkat proses mendengar bunyi. Jawabannya ini mungkin agak panjang adik-adik. Silakan di stop dulu videonya dan disalin jawabannya. Jawabannya adalah getaran dari sumber bunyi ditangkap oleh daun telinga, lalu merambat ke liang telinga dan menggetarkan gendang telinga, serta tulang-tulang pendengaran. Lalu koklea menangkap getaran itu dan mengirimnya ke saraf pendengaran, lalu mengirimkan rangsang bunyi ke otak. Sekali lagi silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor 5. Mengapa kita sebaiknya menjauhi bunyi yang terlalu keras? Jawabnya adalah untuk menghindari gendang telinga rusak. Kita lanjutkan ke halaman 38. Di halaman 38 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Tapi seperti biasa silakan adik-adik sebelum mengerjakan tugasnya, silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang ada di kotak berwarna abu-abu yang berjudul Toleransi Saat Bekerja Bakti. Lalu kita lanjutkan ke tugasnya, yaitu tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dalam teks di atas. Lalu buatlah diagram dari gagasan-gagasan tersebut. Oke, sudah saya buatkan di sini gagasan pokoknya dengan bentuk diagram, yaitu kotak-kotak begitu ya adik-adik ya. Mulai dari paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Kita mulai dari paragraf pertama dulu. Saya singkat dengan P1, artinya paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah perbedaan tidak menghalangi seseorang dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan kotak yang di bawahnya itu terdapat gagasan pendukung. Ada dua gagasan pendukung yang saya temukan di paragraf pertama. Gagasan pendukung yang pertama adalah macam-macam kerja bakti. Sedangkan gagasan pendukung yang kedua adalah kerjasama saat persiapan lomba kampung idaman. Silakan stop videonya dan disalin jawabannya. Itu tadi paragraf pertama. Sekarang paragraf kedua. Gagasan pokok pada paragraf kedua ada satu pastinya, yaitu ada warga tidak ikut kerja bakti karena ibadah. Sedangkan gagasan pendukungnya saya temukan dua di sini. Gagasan pendukung yang pertama adalah warga senang dengan warga lain yang taat agama. Gagasan pendukung yang kedua adalah warga menghormati warga yang menjalankan ibadah. Silakan stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke paragraf yang ketiga. Di sini gagasan pokok pada paragraf yang ketiga adalah sikap menghargai perbedaan membuat lingkungan menjadi rukun dan tenteram. Adapun gagasan pendukungnya adalah gagasan pendukung yang pertama, pembagian tugas saat kerja bakti, dan gagasan pendukung yang kedua adalah ikut serta kerja bakti sesuai seusai ya. Seusai itu artinya selesai, adik. Seusai ibadah. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman 44. Di sana ada ayo berlatih matematika. Kita langsung isi di bukunya ini ya adik-adik ya. Lengkapilah tabel berikut bentuk bangun datar. Nama bangun datarnya apa? Ada 3 di sini adik-adik. Bangun datar yang saya tunjuk ini namanya silahkan taruh di sini adik-adik. Tulis segitiga sama sisi. Sedangkan yang saya tunjuk ini namanya adalah segitiga siku-siku. Dan yang ini namanya adalah segitiga sembarang. Kita lanjut ke jenis sudutnya. Jenis sudut ABC adalah lancip atau sudut lancip. Jenis sudut DEF silakan ditulis di sini namanya sudut siku-siku. Yang E ini siku-siku. Kemudian sudut GHI adalah sudut tumpul. Kita lanjut ke taksiran besar sudut. Taksiran itu berarti kita mengira-ngira, belum memakai busur derajat. Sudut A, karena ini segitiga sama sisi, pasti kita akan mengira semua sisinya sama besar sudutnya. Sudut A 60, sudut B 60, sudut C 60 derajat.
Kemudian yang segitiga di tengah ini, sudut D-nya saya kira 50, sudut E pastinya itu 90, sudut F 40. Jadi kalau ditotalkan ini 180 derajat adik-adik. Perkiraan pada segitiga yang terakhir, sudut G 30, sudut H 100, sudut I 50. Nah, yang bawahnya lagi, besar sudut menggunakan busur derajat. Ketika diukur pastinya sama-sama 60, karena 60 kali 3 adalah 180. Jadi sudut A 60, sudut B 60, dan sudut C 60. Kemudian yang segitiga di tengah-tengah ini, sudut D-nya ternyata 55, sudut E-nya 90 tetap, dan sudut F-nya adalah 35. Lanjut ke sudut G-nya ini adalah 30, sudut H-nya 110, dan sudut I-nya adalah 40. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Jangan lupa diulang-ulang pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di-subscribe. Jangan lupa di-like dan di-komen dengan sopan dan di-share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku Bupena Jilid 4A Tema 1 Indahnya Kebersamaan. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.